saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan zil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku kala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih. Niku ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang dadi pakem mun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kulo benar dan ini harus disyariatkan ya. Kulo nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge Nggih Hamid, kangge guru-gurune kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, niki kulo terangaken ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai napa nggih tiyang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Oke. Perlu kalau aturaken teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam nih. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali.
alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah mboten enten istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Mboten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepiro. Digale Mustafa menunggu aku hormat bagus Pak. Hormati Mustafa paling sepiro, paling nyucup. Aduh receh dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nganti sepiro. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Kalau balen. Ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Berkona jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menuatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ni hadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji aku. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu apa? Lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wisumat. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wisumat. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model kaya Gus Nane iku jek ana anania ya, muni sekula-kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi ra duwe napa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertos hadis kanjeng Nabi hamidullah atau sabbahtu. Mboten enten semuanya pakai redaksi pakem. Nggih, pakai redaksi napa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat napa ya? Kau ono bakat manusia blas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata yang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Ya malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Soale pangeran malaikat kowe tau roh kawulaku sing neraka sik muji terus. Nggih terus Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pangeran. Kowe tak lebokno neraka sik muji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula mek jenengan nggih muji sik kula neraka sik mboten enten apa. Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan Tuhan. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, aku min ahli nar, mboten enten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pangeran takok, lha kowe men nyembah aku, men nguji aku piye? Wong kowe nang neraka. Oh, jadi malah diterangno pangeran. Lha apa hubungane Gusti kula nang neraka mek muji? Ada hubungan. Nah jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya. Kula namung nyembah jenengan namung culun-tulun teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jare Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Ora gak nyuwun tulung yo mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Dia pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada qadar. Niku eling-eling. Mulane kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau nggak ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kados kula ini misalnya ditekdir jengben kuat haji, gitu biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar, karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditakdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditakdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin itu. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa? Ya bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya, sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi iki. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i fallatu proban siwa'i wal yakhrus min tahti ardi napa wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di oleh nek bumi. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancamannya wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina laduna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma yafal dzalika yalqa asaman terus yudu wa yakhudhu manan terus sampai isi ora ilaman tabah. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina adzabina apa? Lasa itu ora ana istisna ibad, ora ana ilaman tabah ora. Bang den kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la azidan aku. Wa la in kafartum min adzabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ sudah. Falyatu proban apa? Lho kula niku saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Hubungan dengan pangeran bersarat. Syukur apa? Bersyarat.
bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus pakem, ora oleh napa bersyarat. Jika terus kulon saat ini kalau kandani, anak kulon tes kelas SD kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua, itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allahus sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho enggak. Kalau ngerasa teng swarga nggih saniki pas mulang, pas senang pengiran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ane teng hikam wonten law asyraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Law asyraqa laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. La opo akhirat mbok parani? Saiki lho iku wis akhirat. Terus diterangno mbek Sabtu Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling kamu hindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenan nyaman. Termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun kan. Wah Gus Bah, saya ini Serawali, serah kena dinut. Misalnya Mustafa. Piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat tuh. Sangka nganggep Madun mestine makhluke pangeran tenan. Saiki tak puses ana koyo pangeran, omongane penting. Paham? Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane DR kula mbok Ki Gus Nan wiridan sewu cek PD kula salah klasmen. Oh, dene kakean kula, nek wiridan mbek pangeran hukum kula. Saya mulai ngaji niki mareni iki si kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah opo ki dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang Madun dan pangeran ngomong uang apian. Soal sakit uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa-apa contoh dia ini. Hormat untuk umum dan diur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir. Gue juga loh, aku mulang gue ora krono mantune kiai, mergo perintah pengeran wong alim. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kula bolak-balik guyon. Aku iki ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan nabi. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik. Wah, bar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut apa? Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai terus. Gue rasa bayang wah gua makom dur gak dur-duran banyak ya kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa hauna wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Paham ya? Ana apa kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Wong santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh apa seneng kok repot, kakean ta? Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji ini, badan ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehambaan. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibun, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek mangan wong nggih perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekek imangan, mergo sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nggawe nasi ya Allah. Lah mbok ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran.
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab tuh. Kok lu ndelok menteri ini tuh. Kenal menteri. Antot. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yamil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana minu billahi wal yamil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Piro-piro wae pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodoni mbek kiai-kiai dari ikhlas wangel. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai Gusti. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Ndak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang ndak repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Ndak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, ndak ada ngajono proposal barang mesti swarga. Ndak ada repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Ndak ada nglibatno swarga barang ndak ada repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhdihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhdihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejalu yo apa? Kowe edan ta edan, waras ta waras. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muhdihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadihno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Gitu. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari sing aran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Pokoknya kula-kula dihilangkan. Malah ada orang wiridan kok tayang, udah ada. Langsung lah awal-awal aku ada langsung. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus orang Allah nenggene gue dia ya malam. Kok kondang bisa ngegaya dia pangeran. Lah nak kesaksian wis ngono sing disebut syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti imam bil qist itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur.
Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti ra adil, mergo hadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam. Mesti adil, mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kanjeng Nabi nak muji la haula tak ngamek. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil asy. Gudange aras. Ora terima gudange ngamal, gudange napa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono ten roh nak bar diterang. Bola-bola Indonesia ya mau rutinitas. Ya mulane kanjeng Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamul Quran apa? Nak kaji itu tugas yang sugih. Umroh itu tugasnya yang nopo? Jadi artinya ini loh, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai orang sugih ngono to. Mergo ditetir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulang, paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama yang suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah ini kalau maca surat Tuhan ini bareng nak kita Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah ibadah niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua, termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Ya, 16. Terus ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuh sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuh Yasin cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal lo, utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Ya padha bener ya, akhirnya padha napa? Mun gitu 16 mun pagi iki. Sing Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi